Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya imbang versus Filipina, Coach Justin komentar kurang chemistry pemain lokal dan naturalisasi. Erick Thohir bocorkan kiper naturalisasi baru. Arkan Kakak dapat pelajaran berharga usai bela timnas Indonesia U17. Bima Sakti bicara pesan moral setelah timnas Indonesia gagal. Imbang versus Filipina, Coach Justin komentar kurang chemistry pemain lokal dan naturalisasi. Timnas Indonesia kembali harus mendapatkan hasil kurang memuaskan, pasalnya tim asuhan Shin Tae-yong ini hanya mampu menahan imbang Filipina di Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina pada Selasa 21 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. The Ascals, julukan timnas Filipina, mencetak gol lebih dulu lewat Patrick Richard menit 23. Skuad Garuda kemudian membalas lewat sepakan terukur dari Sadil Ramdhani menit 70. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Walaupun laga berakhir sama kuat, skuad Garuda sejatinya lebih dominan. Hal itu ditunjukkan dari statistik yang ditampilkan via Lapang Bola Selasa 21 November 2023. Melansir catatan Lapang Bola, timnas Indonesia sukses mencatatkan 60% penguasaan bola, 422 operan sukses, dan 8 umpan kunci. Dominasi ini memang terlihat setelah pertandingan memasuki babak kedua. Timnas Indonesia juga bermain ofensif dengan serangan yang lebih mengalir. Hal itu ditunjukkan lewat adanya 13 tembakan dan 9 peluang. Soal urusan bertahan, timnas Indonesia memang tercatat kurang baik. Masih dari statistik Lapang Bola, skuad besutan Shin Tae-yong itu membukukan 7 kesalahan sendiri, 14 tackle gagal, dan 18 kali kegagalan dalam intercept. Menanggapi hasil laga timnas Indonesia versus Filipina, unit Indonesia Coach Justin memberikan komentar pedas pada skuad Garuda senior. Koci, sapaan Coach Justin, menilai skuad timnas senior masih belum padu, chemistry antara pemain lokal dan naturalisasi masih ada gap, belum menjadi satu kesatuan skuad solid. Timnas Indonesia main amburadul, tak punya visi. Babak 1, Jordi Amat hanya main bola-bola lambung langsung ke depan. Permainan sangat beda, tak ada sentuhan passing pendek khas Indonesia. STY harus berbenah, ujar Coach Justin. Banyak sekali peluang di menit-menit akhir, Arhan peluang 1-on-1 dengan kiper Rafael Struijk tak mampu membobol gawang Filipina, kata Coach Justin di kanal YouTube. Erick Thohir bocorkan kiper naturalisasi baru. PSSI diketahui memang tengah gencar melakukan proses naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Seperti diketahui bersama, saat ini PSSI melakukan naturalisasi pemain hampir di semua lini, termasuk dalam hal ini untuk posisi penjaga gawang. Penjaga gawang yang diisukan tertarik untuk dinaturalisasi adalah Cyrus Margono. Saat ini ia bermain di klub Panathinaikos B di Liga Yunani. Terkait hal itu sudah disampaikan secara langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Harus diakui bahwa saya sangat tidak puas dengan performa dari penjaga gawang yang sudah ada sejauh ini. Mereka masih belum cukup stabil berada pada performa yang baik. Kadang mereka main sangat baik dan di lain waktu justru bermain cukup buruk. Maka daripada itu saya rasa sangat perlu dilakukannya naturalisasi pada posisi penjaga gawang, ujar Erick Thohir. Cyrus Margono menjadi kandidat kuat untuk segera dinaturalisasi sebagai penjaga gawang timnas Indonesia. Dia benar-benar tertarik segera menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, ujar Erick Thohir menambahkan. Sejatinya ia memiliki darah campuran Indonesia dan Iran, akan tetapi ia lebih tertarik untuk membela skuad Garuda. Bahkan sebelumnya ia sudah menyandang status sebagai WNI, hanya saja status itu hilang dikarenakan satu dan hal lain. Kini penjaga gawang berusia 21 tahun tersebut bersiap kembali untuk benar-benar menjadi WNI. Saat ini ia sedang dalam tahap pengurusan surat keterangan keimigrasian. Dengan begitu proses naturalisasi pun akan semakin mudah. Ini tentunya adalah sebuah kabar yang sangat positif, apalagi Nadeo Argawinata yang kini berstatus penjaga gawang utama timnas Indonesia pun sering tampil angin-anginan. Bahkan di laga terakhir saat menghadapi Irak, gawang yang dikawal oleh Nadeo Argawinata harus kebobolan sampai 5 kali. Jika Cyrus Margono benar-benar selesai dinaturalisasi, maka otomatis ia akan diplot oleh Shin Tae-yong sebagai pengganti Nadeo Argawinata sebagai kiper utama bagi timnas Indonesia. Hal ini dirasa cukup positif, apalagi dalam waktu dekat, skuad Garuda akan menghadapi ajang Piala Asia 2023. Turnamen antar negara Asia tersebut akan berlangsung mulai bulan Januari tahun depan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah menurutmu Cyrus Margono cocok membela timnas Indonesia? Dan apakah kamu yakin proses naturalisasi dari Cyrus Margono akan rampung sebelum Piala Asia bergulir? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Arkan Kakak dapat pelajaran berharga usai bela timnas Indonesia U17.
Arkan Kakak adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang bersinar di ajang Piala Dunia U17. Kendati timnas Indonesia harus terhenti di babak penyisihan grup, namun pemain bernomor punggung 8 tersebut sukses mencetak 2 gol dalam turnamen tersebut. Ia sukses mencetak gol pada saat bermain imbang 1-1 dengan Ekuador dan Panama dalam laga pertama dan kedua babak penyisihan grup di Piala Dunia U17. Selain itu, ia juga mengaku telah mendapatkan pelajaran berharga selama membela timnas Indonesia dalam turnamen kelompok umur tersebut. Bermain di ajang sekelas Piala Dunia adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya dan juga telah berhasil membuat kami semakin termotivasi untuk tampil lebih baik lagi dalam setiap turnamen yang kami jalani selanjutnya, ujar Arkan Kakak baru-baru ini. Pemain milik Persis Solo tersebut dirasa akan semakin terus bertumbuh, apalagi ia juga pernah mengatakan bahwa ia ingin karir sepak bolanya itu bisa jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sang ayah. Peluangnya untuk terus berkembang pun terbuka lebar, apalagi sang pemain bisa mencetak gol sama baiknya dengan sundulan kepala maupun dengan kakinya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin Arkan Kakak bisa menjadi pemain bintang di masa depan? Silahkan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Bima Sakti bicara pesan moral setelah timnas Indonesia gagal. Timnas Indonesia diketahui gagap melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Hal ini dikarenakan Arkan Kakak dan kawan-kawan hanya mampu mengumpulkan total 2 poin dari 3 laga. Raihan poin yang minim membuat timnas Indonesia hanya mampu finish di urutan ketiga klasemen akhir grup A. Dalam hal ini, skuad Garuda kalah bersaing dengan Ekuador dan Maroko yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Namun nampaknya Bima Sakti tidak mau meratapi kekalahan ini, bahkan pelatih asal Banjarmasin tersebut memberi pesan moral kepada para pemainnya. Bima Sakti ingin anak asuhnya bisa tetap semangat dan tidak mudah menyerah, apalagi nantinya mereka akan dipersiapkan untuk timnas Indonesia U19 maupun U20. Kita memang kalah bersaing dalam ajang kali ini dan harus pulang lebih awal. Namun saya kira para pemain harus tetap semangat dan melanjutkan perjalanan lainnya. Mereka sudah disiapkan untuk timnas Indonesia U19 dan U20. Saya harap para pemain selalu siap untuk memberikan segalanya bagi negara yang mereka bela, ujar Bima Sakti. Tidak ada alasan untuk berkecil hati dan merasa gagal. Jadikan ini sebagai batu loncatan sehingga persembahan terbaik akan segera bisa diberikan, ujar Bima Sakti menambahkan. Itulah sedikit banyak pesan moral yang diberikan oleh Bima Sakti kepada anak asuhnya. Ia tentunya sangat berharap para pemain timnas Indonesia tidak mudah untuk putus asa. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga setuju dengan pesan moral yang disampaikan oleh Bima Sakti? Silahkan komen-komen di bawah ini ya guys.